Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan Riyayan Agung yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sendang Agung dalam rangka merajut tali silaturahim antara warga yang sudah berada di luar desa maupun yang ada di dalam desa dalam Hari Raya Ketupat. Bagi Anda yang baru bergabung dalam channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari yang terhormat Bapak Kepala Desa sekaligus Pak saya sendiri, Abang Master, Mas Saifuddin, hadirin hadirat yang berbahagia. Terlebih awalnya saya ucapkan Allahumma ja'alna wa iyyakum minal 'abidin wal faizin wal maqbulin wa nahnu bi khairin kull amin taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua orang-orang yang kembali pada fitrah. Ketika kita sudah kembali kepada fitrah, kita termasuk mudah-mudahan ditakdirkan orang yang beruntung. Karena apa? Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita menyelaraskan soleh ritual kita selama Ramadan dengan soleh sosial. Soleh sosial ini kemudian kita lanjut dengan Riyayan Agung. Satu tradisi yang teringat betul. Dulu ketika menjelang Hari Raya Sendang Ombo ini disat. Setelah disat kemudian di sekitar ini ada panggung. Kecil saya dulu ada namanya panggung dangdut yang keduanya pakaiannya adalah pakaian anak kecil yang dipakai, sehingga di atas lutut dan di bawah itu ada apa itu? Ada terot yang terbuat dari gedek, sehingga di bawah itu ada anak kecil sambil lihat begini, oh hitam, oh merah, oh putih dan sebagainya. Artinya apa? Itu adalah bagian dari khazanah yang kita kenal sejak kecil. Karena itu pada kesempatan ini saya tidak berdiri apa? Karena persis 4 bulan yang lalu saya mendapatkan musibah ditabrak mobil. Jadi posisi saya berangkat ke kantor naik sepeda motor, saya sudah ke tepi kiri, ada mobil dari arah yang berlawanan dari depan dengan kecepatan tinggi, habis nyalip tapi tidak nutup, langsung nyantap saya. Dan saya terpental kurang lebih sekitar 5 meter. Makanya pada kesempatan ini antara hidup dan mati itu batasannya sangat transparan, setipis kulit ari. Maka pada kesempatan ini saya dikasih kesempatan untuk bisa silaturahim di sini, karena ini yang meminta adalah Pak Le sendiri, yaitu Pak Le Pani Supodo, karena beliau adalah adik sepupu bapak saya almarhum, namanya Anwar. Kemudian saya badali haji tahun 2012, saya tambah dengan Muhammad Anwar. Lahir tanggal 10 Juli 1970 tahun yang lalu. Berarti sekarang hampir usia 54 tahun. Tidak terasa saya meninggalkan desa ini, tidak terasa sudah 35 tahun yang lalu. Pada kesempatan ini saya ngajak untuk mengambil topik betapa berkahnya Desa Sendang Agung ini dan warganya. Kenapa? Kalau kita lihat dari struktur geografi, Sendang Agung ini berdiri di atas apa? Di atas pegunungan Kapur, yang pertaniannya jauh tertinggal dengan desa sekitar Sendang Agung. Pertanyaannya, kenapa Pak Sekja mengatakan bahwa Sendang Agung ini termasuk desa yang paling baik dari Kecamatan Paciran? Ini tak lain adalah bentuk keberkahan yang Allah curahkan
buat desa ini. Kalau saya mengutip apa yang ditulis oleh Pak Haji Akanan Afif pada beliau sebetulnya pada saat Madrasah Aliyah, beliau menulis namanya Piper. Beliau menulis tentang sejarah Sendang Agung. Karena waktu itu Pak Kunari Limantoro, guru kami di bahasa Indonesia, itu mewajibkan murid-murid yang lulus Aliyah wajib menulis Piper. Dan salah satu paper yang ditunjukkan Pak Kunari itu adalah papernya Pak Agenan. Beliau menulis tentang Sendang Agung. Sendang Agung itu gabungan dari Sendang dan Sumber Agung. Sumber Agung itu ada di daerah selatannya Subban. Selatannya Subban yang di situ kalau kemudian dirunut, kalau kemudian dibor, itu sebetulnya ada sumber air artesis yang jikalau kemudian dialirkan ke Sendang Ombok ini tidak akan kekurangan, tapi cuma sifat warganya yang sangat ego, ini wekku, iku wekmu. Inilah yang kemudian menyebabkan Sendang Agung ini sulit untuk diajak bersatu. Andaikan orang Mejero merelakan sumbernya dialirkan oleh pipa, kemudian dialirkan Sendang Ombok, insya Allah Sendang Ombok ini tidak akan kekurangan air. Kalaupun toh sana diambil, orang Mejero tidak akan kekurangan air karena air itu adalah air artesis. Kemudian Pak Kenan juga menulis di belakang ini ada batu di atasnya Sendang Kilen itu yang menyerupai macan. Makanya kemudian kalau kemudian kita lihat logonya Sendang Agung macan dengan kepala macan, kemudian menerangkan juga watu ungkal, karena setiap orang kali mau ngarit itu ngungkal aritnya dengan watu itu, sehingga watu itu sudah jadi ungkal, jadi mandi sekaligus ungkal arit karena cari rumput dan sebagainya. Dan ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari apa? Ayat-ayat kauniyah yang Allah berikan buat warga ini. Saya mengambil nama berkah itu kalau kemudian saya mengutip di dalam kamus bahasa Arab, Kamus Ma'asirah Al-Barakah, Jam'un Barakat adalah namaun wa khairun wa rahmatun ilahiyah, adalah pertumbuhan, kebaikan dan kenikmatan, nikmatun ilahiyah, kenikmatan atau rahmat yang Allah berikan buat desa ini. Artinya apa? Walaupun di satu sisi secara geografis Sendang Agung ini berdiri di atas apa? Di atas pegunungan kapur, tapi ini warga ini cukup punya semangat apa? Untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupannya. Kenapa? Kita masih ingat bahwa era kemasan, sebelum kemasan dulu ada namanya kerajinan Gembogo, bikin angsur, bikin rantai, terus bikin apa lagi? Bikin melaten, itu dari Tembogo. Ada beberapa sentra-sentra yang kemudian menampung untuk apa? Di antaranya abahnya Pak Ulin ini termasuk Geragan ini, termasuk tempat setoran apa? Tempat setoran ini angsur. Terus sebelahnya Ibu Suwarti, sebelahnya lagi. Artinya apa? Di saat masih kecil, kalau dulu dianggap bahwa ini adalah melanggar HAM, karena anak kelas 1, kelas 2 itu sudah apa? Belajar bikin perhiasan itu. Bahkan saya tercatat termasuk anak yang paling besar ikut manja, istilahnya ngerewani itu dulu namanya apa? Manjai ya. Ikut manja bikin ansur itu termasuk paling besar. Termasuk ada salah satu tetangga yang bilang, "Fen, kon iku lek sakmono gedene ora mergawe, engko lek gede mangan apa kon?" Karena lainnya teman-teman sebaya itu sudah ada di situ, sudah manjai bikin itu.
Kemudian berkembang kemasan, krisis moneter tahun 98, harga emas melambung dari harga 24.000, sekarang emas langka berapa? 1.300.000. Melambung inilah yang kemudian para pembuat, para perajin kemasan sudah mulai gulung tikar, sehingga ada yang banting setir apa? Miang, cari ikan di laut. Ada yang banting setir sebagai kreator apa? Kreator jilbab, termasuk beliau Abah Kenan Afif ini, termasuk jadi juraganya jilbab. Artinya apa? Di satu sisi ketika satu potensi ekonomi telah meredup, tapi Allah kemudian memberikan kreativitas untuk membangkitkan apa? Membangkitkan dari sisi ekonomi yang lain. Maka tentu pada kesempatan ini menunjukkan bahwa Allah betul-betul memberikan pertumbuhan daya nalar, daya pikir, kemudian memberikan kebaikan, memberikan rahmat buat warga Desa Gedeng dari Sendang Agung ini. Bahkan siapapun yang meninggalkan Sendang Agung ini, maka insya Allah sesuai dengan logo desa Sendang Agung yang berupa macan itu, insya Allah dimanapun warga Desa Sendang Agung mampu jadi macan di hutan belantara yang dimana dia tinggal. Sebagai contoh, Abah Yastur ini yang background latar belakangnya tidak jauh beda dengan saya. Beliau sampai kuliah di IAIN Semarang dengan bekal kemasan. Saya pun begitu. Tahun 91 keluar dari Desa Sendang Agung hanya bekal kemasan. Bahkan saya pinjam Kak Haji Mansur Suwarno, pinjam uang 50.000 dengan niat mau kuliah di IKIP Malang ketika itu. Tapi Allah memberikan hidayah untuk tidak daftar di IKIP Malang, tapi daftar di Fakultas Tarbiyah IAIN Tulungagung yang sekarang jadi UIN 1, UIN Syarif Ali Rahmatullah, yang insya Allah warga Desa Sendang Agung banyak yang kuliah di sana. Di antaranya adalah cucu keponakan Pak Lurah juga alumni dari sana. Ternyata hasil lulusan dari Sendang Agung pun tidak kalah dari manapun. Karena terbukti saya mampu mencatatkan diri termasuk lulusan tercepat di sana dengan 7 semester, dengan predikat cum laude lulusan terbaik. Artinya apa? Dimanapun warga Desa Sendang Agung ketika sudah berniat merantau, bukan menunjukkan laisal fata lima yaqulu man abahu, bukan termasuk seorang pemuda yang mengatakan siapa bapaknya, kon anake sopo, kon putune sopo, tapi mampu menunjukkan walakin al-fata ha anada. Pemuda adalah inilah saya dengan segala potensinya, dan itu mampu ditunjukkan oleh warga Desa Sendang Agung. Maka kemudian segenap potensi demi potensi ini sudah mulai tumbuh dan berkembang, dan alhamdulillah Allah juga ngasih kesempatan pada tahun 98 saya dapat kesempatan untuk dapat beasiswa S2 dari waktu itu adalah dari Direktur PT AI Kemenag RI. Jadi bukan hanya bebas kuliah, tapi sekaligus mendapatkan living cost hingga lulus. Kemudian lanjut S2, S3, dari S2 ke S3, alhamdulillah 50% S3 saya dibiayai Dirjen Bimas Islam. Kalau waktu S1 saya alhamdulillah dapat beasiswa Super Smart mulai semester 4 sampai semester 7 selesai. Artinya apa? Ini juga buat adik-adik yang lahir di Sendang Agung, jangan takut kalau ingin maju, tampilkan bahwa diri kita adalah ini. Insya Allah manjaga wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan. Man zara'a hasoda. Siapa yang menabur, siapa yang menanam
pasti akan memanennya, dan itu sudah ditampakkan, termasuk pembicara yang yaitu Mas Saifuddin dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa ini adalah wujud keberkahan yang Allah berikan. Cuma keberkahan yang satu yang belum dapat kita wujudkan. Bagaimana membangun desa ini dalam semangat kebersamaan. Kenapa? Sesungguhnya desa Sendang Agung ini punya potensi yang luar biasa. Kalau Abah Masud tadi menyatakan ada namanya Sedang Komplek. Kalau panjenengan tadi menyimak bahwa ada ilmu antara ilmu Sunan Sendang dengan Sunan Derajat, lebih tuaan ilmu Sunan Sendang. Sehingga sebetulnya para peziarah itu ketika ziarah ke Sunan Derajat dengan ziarah ke Sunan Sendang itu gaul apa itu? Pengalaman spiritual itu lebih teduh ketika ziarah ke Sunan Sendang. Sekali lagi, pengalaman spiritual dari teman-teman yang pernah ziarah ke Sunan Sendang itu lebih merasa teduh ketika ziarah ke Sunan Sendang. Bahkan yang pernah aku dengar, orang Sendang kalau mau ziarah jangan ziarah ke Derajat dulu, ziarahlah ke Sendang dulu baru ke Derajat. Karena dulu kecil saya dulu ada rombongan Sendang yang mau ziarah ke Derajat. Sebelum nyampe sana, di tengah perjalanan kecelakaan, ada yang nyeletuk, mangkane telah mangkane, ojo rano dhisik, tanggone Sendang dhisik, lagi rono gitu. Artinya apa? Karena itu potensi ini bagaimana di sebelah utara Sendang Dhuwur itu kan ada beberapa tanah yang merupakan milik desa. Bagaimana itu dijadikan terminal kalau kemudian UKM bangkit, warga Semeru insya Allah banyak yang jadi pedagang di sana. Cuma bagaimana kelegowoan kita untuk melepaskan itu, dari melepaskan nanam lombok diganti nanam batik, nanam kerajinan, sehingga kerajinan tangan bisa dijual di situ, dan insya Allah pengunjungnya tidak kalah dengan pengunjung Mbah Ibrahim Asmoro Qodhi maupun Mbah Sunan Ampel. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.